Shalom, selamat pagi. Alkitab setahun, hari ke-76 untuk 17 Maret. Dari Mazmur 34, kita belajar bagaimana Petrus menghubungkan panggilan Daud untuk hidup saleh, seperti halnya kita sebagai umat pilihan. Karena untuk itulah kita dipanggil, kita menjauhi segala kejahatan dan menjaga lidah kita terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya kepada teriak orang yang meminta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat dan melenyapkan ingatan mereka dari bumi ini. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya. Dia berjanji bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang menaruh perlindungan di dalam Dia, sebagaimana tertulis di dalam Roma 8 ayat 1. Kita memiliki kebenaran dari Allah melalui Kristus, sehingga diri kita layak disebut sebagai orang benar. Dari Lukas 1:57 sampai ayat 80, kita dapat menyaksikan bagaimana umat Tuhan merindukan pembebasan dari tekanan dan penganiayaan dari pemerintahan Romawi. Zakaria bernubuat bahwa Allah akan datang untuk membawa keselamatan atau pembebasan bagi umatnya. Tetapi pembebasan tersebut tidak bersifat politis, namun adalah pembebasan atau keselamatan umat Tuhan, yaitu dikembalikan kepada rancangan semula untuk memiliki gambar dan rupa Allah seperti Kristus Tuhan Yesus. Dan dari Bilangan 4 hingga 5 ayat 10, kita belajar dari bangsa Israel yang memusatkan kehidupan di dalam Tuhan di kemah pertemuan, di mana hadirat Allah dinyatakan. Saat ini bagi umat perjanjian baru, kehadiran Allah ada di antara umatnya di dalam tubuh Kristus atau gerejanya. Pekerjaan dan pelayanan di mana Anda dipanggil adalah pembangunan tubuh Kristus. Ini adalah salah satu cara kita mengalami hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, melainkan dialami dimanapun umatnya berada. Amin. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 34 ayat 11 hingga 22. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menantang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Dari perjanjian baru, Lukas 1 ayat 57 hingga 80, kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya,
bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya, dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Dari bilangan 4 hingga bilangan 5 ayat 10. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara Bani Lewi, menurut kaum-kaum yang ada di dalam puak mereka. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, semua orang yang kena wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Pekerjaan jabatan orang Kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung dan menudungkannya kepada tabut hukum. Di antara mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba, dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan selai kain yang seluruhnya ungu tua. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu. Lagi pula di atas meja roti sajian, mereka harus membentangkan selai kain ungu tua, dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan, cawan, piala, dan kendi korban curahan. Juga roti sajian harus tetap ada di antaranya. Di atas semuanya itu mereka harus membentangkan selai kain kirmizi, lalu menudungnya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung meja itu. Lalu mereka harus mengambil selai kain ungu tua dan menudungkannya kepada kandil untuk penerangan dengan lampu-lampunya, sepit-sepit dan penada-penadanya, dan segala perkakas minyaknya yang dipakai untuk mengurus kandil itu. Dan mereka harus meletakkannya dengan segala perkakasnya ke atas tudung dari kulit lumba-lumba dan meletakkannya di atas usungan. Di atas mezbah dari emas itu mereka harus membentangkan selai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Lalu mereka harus mengambil segala perkakas yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus
meletakkannya di atas sehelai kain ungu tua, dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba, kemudian meletakkannya di atas usungan. Dan mereka harus membersihkan mezbah itu dari abu, lalu membentangkan sehelai kain ungu muda di atasnya. Sesudah itu meletakkan di atasnya segala perkakasnya yang dipakai untuk mengurusnya, yakni perbaraan, garpu, penyodok, bokor siraman, penyiraman, segala perkakas mezbah itu. Dan di atasnya mereka harus membentangkan tutup dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Tetapi Eleazar anak Imam Harun bertanggung jawab atas minyak untuk penerangan, ukupan dari wangi-wangian, korban sajian yang tetap dan minyak urapan. Ia bertanggung jawab atas segenap kemah suci dan segala isinya, yakni barang-barang kudus dan perabotannya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, perhatikanlah supaya puak Kehat dan kaum-kaumnya jangan musnah binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka, supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati. Apabila mereka mendekat ke barang-barang maha kudus, Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya, dekat barang-barang yang harus diangkat. Tetapi janganlah orang Kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu, walau sesaat pun nanti mereka mati. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah juga jumlah Bani Gerson menurut puak dan kaum-kaum mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Inilah tugas kaum-kaum Gersom dalam hal pekerjaan jabatan dan pengangkatan barang itu. Mereka harus mengangkat tenda-tenda kemah suci dan kemah pertemuan, tudungnya dan tudung dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya, tirai pintu kemah pertemuan, layar-layar pelataran dan tirai pintu gerbang pelataran yang ada di sekeliling kemah suci dan mezbah, dengan talinya dan segala perkakas untuk pekerjaan jabatan mereka. Dan mereka harus melakukan segala tugas yang perlu berkenan dengan semuanya itu. Seluruh pekerjaan jabatan Bani Gerson harus dilakukan sesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya, yakni segala tugas pengangkatan barang dan pekerjaan jabatan itu. Kamu harus membuat mereka penanggung jawab atas segala yang harus diangkat mereka. Itulah tugas kaum-kaum Bani Gerson di kemah pertemuan. Mereka harus mengerjakan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun itu. Orang Merari haruslah kau catat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang kena wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan pada kemah pertemuan. Inilah yang wajib diangkat mereka berhubung dengan seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan. Papan-papan kemah suci, kayu-kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alas-alasnya, tiang-tiang pelataran sekelilingnya, alas-alasnya, patok-patok dan tali-talinya, serta segala perkakasnya, semuanya termasuk tugas mereka. Dengan terperinci haruslah kamu tunjuk perkakas yang wajib diangkat mereka itu. Itulah tugas kaum-kaum Bani Merari, yakni seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan yang harus dilakukan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Demikianlah Musa dan Harun dengan pemimpin umat Israel mencatat Bani Kehat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Maka jumlah pencatatan mereka menurut kaum-kaum mereka ada 2.750 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari kaum-kaum Kehat. Semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun, sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaran Musa. Bani Gerson yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka berjumlah 2.630 orang.
Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum Bani Gerson. Semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun, sesuai dengan titah Tuhan. Bani Merari yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada di dalam puak mereka, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas, sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum mereka berjumlah 3.200 orang. Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum Bani Merari, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun, sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Semua orang Lewi yang dicatat oleh Harun dan Musa dengan para pemimpin Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam puak-puak mereka, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, setiap orang yang wajib melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan dan pekerjaan pengangkatan barang. Jadi mereka yang dicatat berjumlah 8.580 orang, sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaran Musa. Maka mereka masing-masing dibuat penanggung jawab atas apa yang harus dikerjakan dan diangkatnya. Demikianlah mereka dicatat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Peraturan mengenai orang-orang yang najis. Bilangan 5. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan haruslah kau suruh pergi. Keluar tempat perkemahan haruslah mereka kau suruh pergi, supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka. Maka orang Israel berbuat demikian. Mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Peraturan mengenai penebusan salah. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel. Apabila seseorang, laki-laki atau perempuan melakukan sesuatu dosa terhadap sesama manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan, sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Tetapi apabila orang itu tidak ada kaumnya, kepada siapa dapat dibayar tebusan salah itu, maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi kepunyaan Tuhan. Dan adalah bagian imam, belum terhitung domba jantan pendamaian yang dipakai untuk mengadakan pendamaian bagi orang itu. Dari persembahan-persembahan kudus yang disampaikan orang Israel kepada imam, persembahan khususnya adalah bagian imam. Sedang persembahan-persembahan kudus yang dibawa oleh seseorang adalah bagian orang itu sendiri. Hanya apa yang diserahkannya kepada seorang imam adalah bagian imam itu. Amin.